Haleluya, puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Karena kasih-Nya, anugerah-Nya, kita sekalian boleh nikmati, kita sekalian boleh alami dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini oleh perkenanan Tuhan, kita boleh berjumpa dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih anugerah-Mu kami nikmati, anugerah-Mu kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Anugerah-Mu yang memperkenankan setiap kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Pagi yang baik ini sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Mazmur 63 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 63 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu kerinduan kepada Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan, kerinduan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Daud mengalami suatu keadaan yang luar biasa. Keadaan di mana dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran musuhnya, yaitu Raja Saul. Di tengah-tengah kondisi dia mengalami masalah, di tengah-tengah kondisi dia mengalami pergumulan, di tengah-tengah kondisi dia mengalami kesesakan, kesulitan. Mengapa Daud mau mencari Tuhan? Yang pertama, karena dari Tuhan ada kekuatan dan kemuliaan. Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Daud percaya bahwa hanya dari Tuhan dia akan menerima sebuah kekuatan. Hanya dari Tuhan dia akan menerima sebuah kemuliaan. Daud dikejar-kejar, tidak berdaya, ya. Dia harus melarikan diri dalam pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia dikejar-kejar, ya. Tidak ada yang dapat dia andalkan. Dia ada di dalam kondisi lemah. Dia ada di dalam kondisi ketidakberdayaan. Bahkan, ya, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-15 di sana, Daud sampai berkata kepada Saul, ya, Daud berkata terhadap siapakah raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Daud menyadari bahwa dia begitu hina, sehingga dia datang kepada Tuhan. Daud sampai mengumpamakan dirinya seperti seekor anjing mati, seperti seekor kutu saja, yang tidak punya harga, yang tidak punya nilai, begitu hina di hadapan Raja Saul, sehingga dia terus dikejar-kejar. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kondisi inilah yang membuat Daud datang kepada Tuhan. Kondisi inilah yang membuat Daud rindu kepada Tuhan. Daud mencari Tuhan. Karena Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan dia kekuatan. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya.
Di tengah-tengah kondisinya, dia menyadari keberadaannya begitu hina, tidak berarti. Tapi dia percaya hanya di dalam Tuhan ada kemuliaan yang dia akan terima daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya mengalami pergumulan hidup ini, menghadapi tantangan kesulitan hidup ini, bahkan kadangkala kita mungkin tidak dihargai, kita mungkin tidak dihormati. Mari kita mau seperti Daud yang mau datang kepada Tuhan. Dia mau mencari Tuhan, jiwanya rindu kepada Tuhan, karena dia percaya hal yang pertama, yaitu Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan kemuliaan di dalam kehidupannya. Yang kedua, kenapa Daud rindu kepada Tuhan? Daud mau mencari Tuhan. Yang kedua, karena pada Tuhan ada kasih setia. Yang kedua, pada Tuhan ada kasih setia. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengalami masalah dan pergumulan tantangan hidup. Kadangkala kasih manusia terbatas. Kita mengharapkan kasih dari orang lain terbatas. Tetapi hari ini, pagi ini kita belajar bahwa ada sebuah kasih yang tiada terbatas, yaitu kasih Tuhan. Ketika kita rindu datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, bahkan mungkin di tengah-tengah keberdosaan kita, di tengah-tengah kehinaan kita datang kepada Tuhan, maka pada Tuhan ada kasih setia. Dikatakan Daud berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Bahkan di dalam ayat yang kelima, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Wow, luar biasa. Daud mengerti, Daud menyadari bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, di tengah-tengah ketidakberdayaannya, di tengah-tengah ketidakmampuannya, di tengah-tengah keadaannya yang begitu hina, tiada berharga, maka di sana dia menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Sebab lebih baik, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Yang ketiga, mengapa Daud mau mencari Tuhan? Mengapa Daud rindu kepada Tuhan? Yang ketiga, karena hanya Tuhan yang mampu memuaskan jiwanya. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hanya pada Tuhan sanggup memuaskan jiwa kita. Tuhan sanggup mengenyangkan jiwa kita. Bapak Ibu, masalah kadang-kala membuat jiwa kita tertekan. Tapi hanya kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, merindukan Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan akan memuaskan jiwa kita. Tuhan akan mengenyangkan jiwa kita. Dikatakan seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang mungkin tidak mengerti keadaan kita hari ini. Orang mungkin tidak memahami apa pergumulan yang sedang kita hadapi. Tapi Tuhan adalah Allah kita, Gembala kita, Bapa kita yang baik. Dia mengerti keberadaan kita. Dia akan memuaskan jiwa kita. Dia akan mengenyangkan setiap jiwa kita. Yang keempat, mengapa Daud mau datang kepada Tuhan? Karena hanya dari Tuhan datang pertolongan. Yang keempat,
Hanya dari Tuhan datang pertolongan. Di dalam ayat yang ke-8 di sana dan 9 dikatakan, sesungguhnya engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak Ibu jemaat, Daud di dalam pelariannya selalu mengalami pertolongan Tuhan. Dia diluputkan dari segala rancangan-rancangan jahat. Dia menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa, menikmati mujizat demi mujizat di dalam kehidupannya. Daud berkata, luar biasa, sebab engkau telah menjadi pertolonganku. Engkau telah menjadi Tuhan yang menjadi pertolongannya. Luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, di dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, dan tangan kananmu menopang aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini mari kita mau merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun tantangan, kesulitan yang sedang kita hadapi, mari rindukan Tuhan, cari Tuhan. Maka kita akan menikmati, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita akan menikmati kekuatan dan kemuliaannya. Kita akan menikmati kasih setia Tuhan. Kita akan dikenyangkan jiwa kita, dipuaskan jiwa kita, dan dari Tuhan kita akan menikmati pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu biarlah menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan kami. Bahkan segala yang kami upayakan di sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan tilik dan buat berhasil, berkati semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.